Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten bi saderenge. Niki terkait kami dalam berkholwat peristiwa yang diterjadikan. Biasanya kan kami kholwat niku kan dengan duduk nggih. Berbulan-bulan kami lakukan dengan duduk. Di minggu-minggu terakhir ini kami ada dorongan untuk melakukannya dengan berbaring. Saat berbaring niku sekitar kami mulai sekitar setengah 12 malam dengan berbaring memejamkan mata, didorong dengan dzikir sirhu Allah melalui nafas dengan memegang la ilaha illa anta wa ana. Saat berkholwat nggak tahu menit ke berapa temeriku ketika memejamkan mata niku langsung padang terang benderang, rasa-rasa semua tubuh baik dzikir sir hilang semua dan tangan kaki jantung semua nggak ada yang terdengar. Laten beriku beberapa menit setelah itu kami melek ternyata melihat di sekitar kamar masih gelap. Mantun ngoten beberapa menit kemudian meremali niku padang terang benderang. Sekitar 2 kali memejamkan mata niku terang. Mantun ngoten melek niku masih gelap terlihat di sekitar kamar. Semua suara-suara niku hilang. Baik kipas, terus suara-suara nafas, detak jantung, semua niku hilang. Lah ten mriku setelah diterjadikan niku apakah kami salik ketika beribadah baik umum ataupun khusus niku langsung madepaken hati dan meriku napa pripun, mohon petunjuk dan pemahaman. Dan ketika kami menjelaskan tentang dinut tauhid niki ten orang-orang terdekat, riyen kan disaranaken kedah dong riyen ngoten. Terlebih kepada istri ketika kami menerangkan niku muntap-muntap ngoten. Beliaunya malah marah-marah. Nggak pernah diajarkan dari orang tua ataupun guru-guru ajaran seperti ini ngoten. Lah terus mantun ngoten ketika sudah diterjadikan seperti itu, apakah kami boleh menyampaikan lagi tentang dinut tauhid ngoten. Matur nuwun saderenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika satu hamba di dalam hatinya bergejolak rindu ingin bertemu Allah, akhirnya melakukan kholwat. Di dalam perjalanan kholwat itu ada kalanya satu hamba atau hamba yang lain tidak sama. Ada yang A itu dibuka alam kasyafnya, si B juga tidak. Enggak sama. Dan itu tidak menjadi persoalan. Ketika saat hamba keduanya itu melakukan khalwat dan ditemukan cahaya yang cahaya bersumber dari alam kasyaf, itu disebut nurullah. Itu cahayane Allah berbentuk makhluk. Tondone itu kalau nurullah bukan nur makrifat, dalam diri panjenengan ini masih ada muncul rasa iman keakuan makhluk. Entah makhluk diri Anda
sendiri atau makhluk di luar diri Anda cahaya itu. Tahun niki tondo-tondone bahwasanya itu nurullah. Inilah yang Allah terangkan di dalam nur makrifat itu. Di atas nur itu ada nur lagi. Inilah yang dimaksud nurullah, di atasnya ada nur makrifat. Nur makrifat itu apa? Satu cahaya untuk membuka rahasia di dalam alam musyahadah. Nek nurullah, cahaya yang membuka di alam mukasyafah. Bedanya ada di situ. Lah, tanda kalau itu adalah nur makrifat, ketika Anda didatangkan cahaya tersebut, wujud sakliyane ilahun wahid termasuk diri kita itu enggak ada. Apakah tadi yang disebut suara jantung, suara nafas, apapun sudah enggak ada. Yang ada, yang nyata cuman ilahun wahid itu. Bapak Ibu, ini sing mesti terjadi pada siapapun. Lah, munculnya nur makrifat itu didasari karena secara keilmuan, secara sistematis. Karena jenengan iki mendawamkan dzikir, yang dzikir itu Anda tidak merasa kalau Anda yang berzikir. Itu yang pertama. Lah, langkah berikutnya apa? Jikalau saya itu masih nurullah, bukan nur makrifat, ketika Anda berkholwat, hilangkanlah keakuanmu yang berkholwat. Nikilah maksud faktulu anfusakum. Untuk yang kedua, ketika saat orang dekat kita, anak istri menolak tentang hal itu sudah biasa. Sudah biasa. Dan itu bentuk proses mereka. Biarlah dia itu bentrok, menolak, bahkan menghujat sampean, mengatakan bahwasanya ini ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru kami. Memang Pak, ajaran inti Rasulullah yang ini 14 abad niki dipendam memang. Sehingga guru-guru kita di dalam syar'i enggak mengerti. Bagaimana mungkin dia itu akan menyampaikan perkara yang tidak mereka mengerti? Ya enggak mungkin. Beliau menyampaikan hanya perkara yang mengerti. Istilah bahasa ini. Apa mungkin Pak kula niki sok sedekah sementara kesakku gak ono duit? Enggak bisa. Jadi sudah benar memang guru-guru beliau itu enggak pernah mengajarkan. Karena memang tidak tahu dan tidak mengerti. Yes. Terimalah hujatan mereka, terimalah. Lah sekarang apakah diperbolehkan saya untuk menyampaikan kembali sementara kami lebih paham daripada yang dulu? Nek dulu pahamnya sekedar ilmu, lah sekarang sudah paham tentang amal, bagaimana cara mempraktekkan. Jadinya monggo silakan. Tapi sampai tetap jangan pernah menyalahkan bila mana mereka menyalahkan. Artinya apa Pak? Semua diri manusia penuh proses. Ada prosesnya masing-masing. Urusan proses itu sampai mati ya wis, ya urusannya Allah. Sampai mati menolak aja, nggih monggo.
Dan itu juga ada konsekuensinya dan dasar hukumnya juga ada kok. Monggo kersa. Sampai no, monggo. Karena ilmu itu memang untuk zaman yang seperti ini sudah terang-terangan. Ye. Ada lagi? Lagi-lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten saderenge Yai. Dalam sering mirengaken bahwa Rasulullah nanti sancang bahwa awalun wajibin alal insan iku ma'rifatulillah lil bistikon. Nah, dari sini menawi miturut keterangan Kiai bahwa Allah itu wonten saklebeting kula piyambak-piyambak lan napa saklebeting ati lan awak kula piyambak-piyambak. Ketika saya bermakrifatul anna lil bistikon, saya yakin bisa. Kalau menurut keterangan bahwa Allah itu ada dalam diri kita, mengapa kita merasa masih susah untuk bermakrifatulillah yang lil bistikon betul, sehingga kita untuk melakukan dzikir sir, dzikir rasoh, bahkan untuk sirolah pun kita masih merasa susah. Nah, untuk melangkah ke dalam sirul asror, rasa yang bagaimana yang harus saya ungkap ketika saya dzikron katsiron. Nah, mohon pencerahan Kiai. Matur nuwun saderenge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang segala Allah hadapkan terhadap makhluknya iku jadi sulit dan gampang, iku ya digawe-gawe dhewe. Kalau pertanyaan mengapa sebab sulit, nek saya urai karena hati kita masih dalam belenggunya hawa. Itu persoalannya. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana rasa yang harus kulakukan untuk dzikron katsiron itu. Gini Pak, di dalam ruh niku Allah bekali rasa atau iman. Tergantung iman sampen iku larikan kemana. Kau bawa kemana iman itu? Iman ada dua, nurul iman dan hakul iman. Iman kita yang nurul iman masih ada iman selain Allah. Buktinya kita masih merasa kalau kita yang melakukan. Makhluk, oh, kalau enggak bojoku ngono, masa gak penak. Lah wong bojoku pak enak. Loh, ada iman yang seperti itu kita. Berarti iman kita double. Amantu billah, aku beriman pada Allah. Lagi wa malaikatihi, malaikati Allah, makhluk. Wa rusulihi, utusane Allah. Artinya dalam hati kita ada iman, ada rasa bahwasanya yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Bahwasanya yang menyampaikan dinu tauhid ajaran iku Rasulullah. Nah, ngoten ta? Berarti iman kita itu masih ada iman selain Allah juga. Iman pada makhluk ini disebut nurul iman. Jenengan kalau imannya itu ada dua, ada tiga, bahkan banyak, tak jamin.
kita tidak akan menemukan satu kedamaian, ketentraman hati. Nggak bisa. Pasti gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Tapi kalau iman sampean ini sudah masuk dalam hakul iman yang Rasulullah mengatakan ihsan, beda sudah. Iman sampean tunggal, iman sampean ahad, tidak akan beriman pada selain daripadanya di seluruh aspek kejadian apapun. Jadi yang dimaksud dzikir rasa adalah dzikir di mana rasa pengakuan dalam diri Anda itu keakuan Allah, bukan keakuan kita. Itu yang harus jenengan kembangkan terus, dikron katiron. Dikron lah eling toh Pak ya. Secara lugat eling iku sadar. Kalau bukan kita yang melakukan. Tapi siapa? Hidup dalam diri kita. Ngoten lho. Lah hidup dalam diri kita itu bukan hidup sebagai sifat tapi mausufnya yang disifatinya. Siapa? Itulah ilahun wahid. Kalau sudah masuk di dalam ilahun wahid, status kita makhluk yang berkehendak, yang melakukan mesti hilang. Itulah yang kumaksud dikron kathiron yang sampeyan iki dengkan terus menerus. Intine Pak, ojo gampang kita dalam hati muncul rasa keakuan makhluk yang melakukan. Dan atau seringlah kau bersifat seperti suwarun qaimatun, laksana patung. Udah itu aja. Sebab hakikat sifat kita sebagai makhluk ikulah haula wala quwata. Ini maksudnya dzikron kathiron itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini tanya masalah baiat kemarin Pak Kiai. Apakah baiat nyambung talinya sama Allah, apa bisa digabung dengan baiat yang kemarin? Gitu aja Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kalau sudah mengerti wujudnya Allah, terus dikasih mobil mewah, gak mungkin hatinya terbuai dengan mobil tersebut. Justru mobil itu beliau jadikan sebagai kewujudan Allah. Syuhudul wahda fil kasrah. Dalam kalimat yang sederhana, gak mungkin jenengan ditumpai mobil, justru Anda tumpai untuk musyahadah pada Allah. Sebab Allah itu kemusyahadahannya tidak hanya di makom musyahadah, juga ada di makom mukasyafah, juga ada di makom muhadharah. Kalau kemusyahadan Allah itu hanya di makom musyahadah, berarti ning dunya iki gak ono swarga, gak ono alam akhirat. Di dunia di makom muhadharah ini kasunyatan gak ada. Padahal mohon maaf, mengapa di dunia ini kok Allah mengatakan lewat Rasulnya liman kana yarjullaha. Kok begitu? Artinya ini akan terjadi terhadap hamba yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Ini menunjukkan bahwasanya
Ayat berikutnya wal akhirata wal yaumal akhirah, akhirat itu bisa kau temukan di dunia ini. Ini sebatas rohaniah Anda. Berarti Allah iku yo nyata ning muhadharah, ning mukasyafah, lebih-lebih ning musyahadah. Musyahadah itu tidak hanya di musyahadah, musyahadah itu juga di mukasyafah dan atau di muhadhar bagi mereka yang bersirul asrar. Tapi bagi mereka yang belum bersirul asrar, mohal mak. Tidak terpengaruh dengan mobil itu. Mesti terpengaruh. Terpengaruh. Mesti milih penak-penak. Orang milih mboten purun dikon milih sing gak penak atau sing soro-soro. Milih sing penak. Kalau tidak memegang sirul asrar. Sehingga ketika saat kita dihadapkan disuruh untuk tidak enak-enak, di hati ngerundel. Pol ngerundeli. Tapi nek enak, wah cocok iki. Iwak ndok gak ono rine. Wis. Begitulah sifat manusia, kita sebagai manusia tatkala masih bergantung terhadap seruan nafsu itu memang begitu, Pak. Jadi tergantung Pak, itu tadi sudah bersirul asr atau belum, jawabannya juga enggak sama. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, saderenge. Kula badhe tanglet dan awal cerita sedikit tentang pengalaman tadi pagi sehabis subuh. Kita dalam wirid atau yang berkaromah itu kita langsung tertidur. Dalam saat tertidur itu Allah menampakkan atau memperjalankan dalam wirid tersebut. Itu saya ketemu seorang tua banget. Di saat orang tua banget itu merasa bahwa mencuri salah satu barang saya, terus di saat mencuri itu ada teman kita itu membawa panah dan saya sendiri membawa pedang. Di saat itu orang itu saya tanya, "Mbah, kok barang saya jenengan ambil?" Gitu. "Enggak, saya enggak ngambil." Padahal saya tahu dan teman saya tahu bahwa barang saya itu diambil bapak tua itu. Nah, setelah itu teman saya itu langsung mengunjamkan panahnya ke bapak tua itu dan saya pun menebaskan pedang saya ke bapak tua itu. Terus setelah itu kita terjadi perkelahian sampai bapak tua itu saya gencet waktu pedang sama panah itu enggak mati, enggak meninggal. Bahkan dia langsung berwujud menjadi dua. Jadi dua itu langsung merupakan bapak tua itu masuk tanah, keluar tanah itu dengan mudahnya. Terus saya hunjam terus sama pedang itu. Terus di saat itu saya langsung bersirul asror juga dalam wirid itu. Ternyata Allah membisikkan, apa benar karomah itu bisa ditunjukkan melalui orang lain. Allah berbisik begini, itu loh wujud karomah kamu, gitu Gus. Itu aja pertanyaannya Gus. Setelah bersirul asro langsung kita terbangun dari dzikir tersebut atau tertidur tersebut Gus. Pertanyaannya, apakah karomah itu bisa Allah, kan suka-suka Allah untuk ditunjukkan karomah itu kepada diri kita itu apa? Kan suka-suka Allah, pikiran saya gitu. Tapi di saat itu Allah berbisik, begitulah wujud karomah kamu, gitu Gus, waktu terbangun itu. Ngoten mawon, ngapunten sak derenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki terhadap sesuatu apapun terhadap hambanya dengan cara apapun iku suka-suka Allah. Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah pun juga mampu untuk melakukan atas segala hal apapun senajan walaupun tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Jadi jawabannya saya, Pak, Allah bisa segala-galanya. Sing penting iku jangan pernah hatimu itu beriman selain ilahun wahid. Wis itu aja. Nggih. Bentuk Allah mengkaromahkan, memberikan karomah dengan bentuk apapun ya sudah. Itu sudah hitung-hitungan Allah terbaik untuk kita masing-masing walaupun beda-beda. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Badhe tanglet. Kula nate mireng firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lajeng kula ngamalaken sejak saya mengamalkan Sirul Asrar niku kula nggak ada pemahaman bahwa Allah itu ya realitas hidup ini Gus. Realitas hidup yang berjalan ini. Napa iman ingkang kados ngoten niku sampun leres. Jadi saya minta penjelasannya juga dari sudut pandang hakikatnya tos putih. Sampun mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memakai sudut pandang ahli syuhud. Benar. Segala hal apapun perwujudan Allah masuk di dalam realita dalam kehidupan. Sehingga ahli syuhud itu yang tampak hanyalah kewujudannya, bukan kulla syai'in, sesuatu yang wama ta'malun itu bukan makhluknya tapi kholiknya. Jadi realita hidup dan kehidupan itu sebetulnya memang wujud nyatane Gusti Allah. Lanjut. Cukup? Nggih, Bapak Ibu hadirin. Bu, sekali lagi jangan diulang ya. Yang tadi itu untuk Anda sendiri aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.